Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi terlihat menangis setelah diisukan memotong uang kompensasi sopir angkot jalur puncak. Hal itu sebagaimana diunggah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam akun media sosialnya. Dalam videonya, Dadang terlihat mengusap air matanya. Pokoknya layani masyarakat gitu, sensitif. Ternyata jawabannya kalau kasih jawaban gitu lalu siapa yang Pak Gubernur gitu. Juga video itu diunggah di tengah isu dugaan pemotongan kompensasi sopir angkot jalur puncak. Sebab sopir angkot jalur puncak selama libur Lebaran Idul Fitri 2025 ditiadakan untuk mencegah kemacetan. Karena itu, Deddy Mulyadi memberikan kompensasi paket bantuan 1,5 juta rupiah berupa uang 1 juta rupiah dan sembako 500.000 rupiah. Namun, para sopir angkot mengaku mendapat bantuan kompensasi tidak penuh. Sebelumnya, Deddy Mulyadi menegaskan tidak akan memberikan toleransi apalagi maaf kepada oknum Dishub yang memotong dana kompensasi untuk sopir angkot di kawasan Puncak Bogor. Tetapi, untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk premanisme berseragam jika terbukti dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini setelah kasus pemotongan dana kompensasi sebesar Rp200.000 viral setelah beberapa sopir angkot menyampaikan keluhannya. Meskipun belakangan ada pernyataan yang menyebut dana tersebut tidak dipotong, Deddy Mulyadi memastikan bahwa uang yang sempat disunat telah dikembalikan. Deddy Mulyadi menekankan bahwa aksi semacam itu tidak boleh dibiarkan dan harus ditindak tegas. Ia menyebut bahwa premanisme bukan hanya dilakukan oleh orang berpakaian preman, tapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang memakai seragam. Meski dana telah dikembalikan dan polemik mereda, Deddy Mulyadi memastikan pihaknya akan melakukan klarifikasi mendalam setelah libur Lebaran agar kejadian serupa tidak terulang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabidisub Kabupaten Bogor tadi gue liat videonya lagi nangis. Lah kenapa nangis ya? Ada apa sih Pak? Coba dong curhat sama kita. Apa gara-gara videonya Kang Deddy Mulyadi gitu ya kan, yang mengatakan akan tetap melanjutkan proses hukum? Apa gimana? Hah? Lagian siapa sih yang mau respect ketika melihat tangisan itu, ya kan? Kalau udah tahu kelakuannya kayak gimana. aduh. Ayah wae sih. Adeh nugas kanyahoan mahnya langsung baik menangis mengucurkan air mata 11.500.000 nanya. Terus baik proses iya Bapak aing nu kieu mah yeuh kebiasaan kena. Nah, ieu kan bisa jadi contoh oge jangka nu sejennya. Nu sejen ge biar ngarti, biar paham, biar takut, biar malu. Tah nu kitu ngaranna nyokot duit masyarakat teh nya. Karasa kitu ari kanyahoan aing ku pamimpin anu bener mah. Sip. Mang, supir angkot di daerah Bogor dapat insentif lebaran 1 juta rupiah dan sembako senilai 500.000 rupiah. Dari total 1 juta rupiah, ada 200.000 rupiah yang dicoceng oleh oknum Dishub di daerah Bogor. Ini namanya Noel Gadok Kang Deddy Mulyadi. Kemudian lama-kelamaan ketakutanlah orang yang dikatakan oknum tadi. Uang yang awalnya diminta 200.000 dibalikin lagi. Apakah prosesnya bakal berlanjut sama Kang Deddy? Itu harus dilanjutkan untuk memberikan pelajaran sama orang-orang yang biasa ngacoceng uang dari pemerintah untuk rakyatnya. Jadi kebiasaan. Eta jelma, waduh, gubernur aja dibohongin, ditipu. Waduh siapa? Blok. Pak, kemarin kan gue bikin VT nih. Kalau orang ada yang FVP nih, kemarin tuh gue bikin VT. Tapi gue pengen berkata kasar nih, pengen berkata bener-bener tajam. Takut gue yang kena kenapa-napa. Ternyata pas
kelihatan yang aslinya kayak begini nih si Dadang-Dadang. Wah aing bener-bener Pak tobat siapa goblok sih. Ih bener-bener amit-amit. Model-model kayak gini bapak yang bener-bener kelihatan di sub itu bener-bener wah sama kayak coklat. Hah? Goblok bener ini badul nih orang. Pada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, hukum tetap harus berlanjut Pak, walaupun uang sudah dikembalikan oleh Dishub. Karena kalau tidak dilanjutkan dengan secara hukum, saya khawatir ke depan akan terulang seperti yang terjadi saat ini. Buat kawan-kawan dari seksi, dari Jedab, dari mana, khususnya untuk jalur Cisarua, tetap semangat dan kompak. Mantan supir angkot juga nih, bos. Dishub Bogor membantah potong uang kompensasi supir angkot. Dishub mengklaim bahwa itu bukan potongan, tapi itu bentuk keikhlasan. Melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih membantah melakukan pemotongan uang kompensasi bagi supir angkot di kawasan Puncak Bogor. Dadang mengatakan uang yang diberikan kepada kelompok koperasi serba usaha atau KKSU itu awalnya merupakan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri. Wah, seikhlasnya katanya. Katanya supir ikhlas kasih 50 sampai 200 ribu ke KKSU. Pertanyaannya, kalau misalkan uang seikhlasnya, kenapa ada nominal 50 sampai 200 ribu? Dan kalau misalkan ikhlas, gak mungkin seramai ini. Dan ini nih, uang potongan. Bukan, uang seikhlasnya para supir kalau misalkan dihitung nih, di total sebesar 11,2 juta. Dermawan sekali ya kalau misalkan itu beneran uang seikhlasnya. Coba dong kalau misalkan beneran ikhlas, uang 50.000 sampai 200.000 ini kasihkan ke anak yatim piatu atau masukkan ke keropak masjid. Ikhlas kagak? Ini yang ngomong adalah Gubernur Jawa Barat loh, Kang Deddy Mulyadi, yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan yang memotong dana kompensasi dari pemerintah ke para sopir itu adalah tindakan premanisme. Menurut Kang Deddy, premanisme itu ada dua, yang berseragam dan yang enggak. Jadi kalau kalian berseragam, kalian melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan kalian dan mengambil hak-hak orang lain, itu juga bisa disebut dengan premanisme, dipakai seragam. Jadi kalian di Jawa Barat ini harus hati-hati ya, karena Kang Deddy sendiri itu mengatakan bahwa memastikan bahwa ini tidak akan pernah kejadian lagi di Jawa Barat. Jadi ini warning buat siapapun oknum-oknum di Jawa Barat yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, pasti nanti akan ditindak sama Kang Deddy. Nah, beruntung banget Jawa Barat ini punya gubernur yang gerak cepat, yang selalu melindungi kepentingan masyarakat, dan semoga ini konsisten. Ini bukannya memuja-muja Kang Deddy ya, tapi kalau di awal-awal pemerintahan Kang Deddy ini memang kebijakannya bagus, ya pasti kita dukung, ya enggak? Tapi kalau ada yang melenceng-melenceng dikit, ya nanti kita kritik, nggak masalah gitu. Jadi Kang Deddy ini menjadi contoh salah satu pemimpin yang mungkin nanti bisa naik ke atas gitu, karena dari gubernur aja kebijakan-kebijakannya itu menurutku tidak semerta-merta cuma ingin tampil di publik aja, tapi benar-benar menyelesaikan masalah itu dengan solusi. Dia datang itu bawa solusi, bukan cuma datang lihat pergi pulang, enggak, tapi ada solusinya. Dan dia juga tegas terhadap para bawahannya yang tidak bekerja dengan benar. Jadi ini patut untuk diamati nih sepak terjang Kang Deddy. Apakah beliau bisa konsisten selama 5 tahun ke depan untuk bersikap seperti ini, yang amanah seperti ini? Kalau bisa, wah, menjadi salah satu rising star nanti di 2029. Punten Bapak izin menanggapi, kalau semisalkan itu ikhlas dari supir, kenapa harus ada patokan harga 50, 100, 150, bahkan 200? Tapi di berita yang beredar itu ada uang yang masuk itu 200.000. Dana yang kekumpul kita nggak ada yang tahu berapa totalnya, karena banyaknya supir sendiri pun aku nggak tahu itu berapa tuh yang disediakan, itu berapa untuk sopir-sopir di kabupaten.
Dan perihal dana yang sudah dibalikan ke supir, kan Bapak sendiri di sini bilang kalau semisalkan supir udah ikhlas. Tapi kalau seseorang yang ikhlas yang saya tahu itu tuh nggak mau loh didata Pak, mau ngasih berapa, ya gak? Kan karena ikhlas, seikhlasnya. Kata ikhlas itu berapa? 2.000 mungkin, 5.000, bahkan 10.000. Tapi sampai penjelasan 11.200.000 berarti banyak data yang masuk. Kita main perhitungan deh Pak. Semisalkan kalau misalkan benar-benar supir itu ikhlas, nggak mungkin totalnya sampai 11.200.000. 11.200.000 kalau dibagi, anggaplah kalau misalkan kita ya kadang kan suka isi keropak ataupun apa, anggaplah minimal banget itu 5.000 deh atau 2.000, ataupun kita lipatin aja deh 10.000 deh, satu supir 10.000 deh. Semisalkan satu supir 10.000, kalau misalkan satu supir 10.000 berarti ada 1.100 supir. Banyak juga ya supir ya, tapi kelipatannya bakal lebih dari 10.000 aja, ya gak? Udah jadi bingung sebenarnya mana sih yang benar-benar ikhlas, mana sih yang berkamuflase tentang kata-katanya ikhlas. Maaf ya Pak, ini hanya opini dan komentar. Terima kasih.